Om Swastiastu. Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iwayan Rian Sugiawan, NIM 18102021. Nah, di sini kita sudah sampai di pertemuan 8, yaitu UTS Praktikum Mobile Programming. Nah, di mana di praktikum ke-8 ini, atau pertemuan 8 ini, di UTS ini, kita disuruh mengerjakan sebuah proyek, di mana proyek itu yaitu membuat aplikasi berbasis multimedia dengan topik yang berbeda setiap individu dan disempurnakan agar mampu memberikan informasi yang baik dan menarik. Nah, di sini disuruh membuat video aplikasi yang dibuat dan diupload ke YouTube dan media sosial. Nah, metode metode pembelajarannya ini bisa dibaca. Baik, langsung saja kita ke praktikumnya.
Di sini saya sudah membuat project yang disuruh. Di sini project saya bernama Pemol BEM Sticky. Nah, ini adalah aplikasi yang saya buat semenarik mungkin. Jadi di sini saya membuat aplikasi yang bernama Pemol BEM Sticky, di mana Pemol BEM Sticky ini adalah aplikasi untuk pemilihan ketua BEM Sticky, di mana pemilihan ini secara online menggunakan aplikasi seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan berapa nih? Saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini saya menggunakan 7 buah main activity atau activity main. Di sini saya menggunakan activity main sebanyak 7 buah. Jadi untuk main activity pertama, di sini untuk main activity pertama saya menggunakan sebagai sampul atau dashboardnya adalah ini pemilihan ketua BEM Sticky. Kita harus memasukkan nama, NIM, dan kita harus mengetep logo sticky ini, logo BEM Sticky ini. Maka kita akan masuk ke main activity 2. Nah, ini adalah main activity 2 saya. Nah, kita buka dulu. Nah, ini adalah tampilan halaman dari main activity 2. Jadi, ini adalah main activity 2 di mana kita bisa memilih calon-calon BEM dari kampus Tiki seperti itu. Nah, di sini ada saya membuat 4 calon BEM Sticky. Jadi, ketika kita mengeklik calon misalnya calon 1, maka dia akan lanjut ke main activity 3 atau di mana saya memberi nama main activity calon 1 seperti itu. Ketika dia menuju main activity calon 1, dia akan menampilkan seperti ini. Kita buka dulu untuk main activity calon satunya. Nah, ini adalah main activity ketiga di mana saya memberi nama main activity calon 1. Ketika kita mengklik calon 1 gambar atau icon ini, calon 1 ini, maka dia akan menuju ke halaman calon 1 di mana calon 1 ini adalah deskripsi dari calon yang akan kita pilih. Nah, di sini kita bisa lihat deskripsinya, ada visi dan misinya. Jadi, ketika kita ingin memilih calon ini atau kita sudah set dengan calon ini, kita bisa mengklik centang pada checkbox di sini dari palet yang saya tambahkan. Inilah checkboxnya. Jadi ketika kita centang, berarti kita memilih calon 1. Dan untuk menyelesaikan arahannya, kita bisa klik OK. Ketika kita mengklik OK, dia akan menuju ke main activity terakhir. Di sini saya memberikan nama main activity last. Jadi ini adalah main activity terakhir. Nah, ini adalah main activity terakhirnya. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan pilihan kita, maka dia akan menuju ke halaman terakhir di mana di sini ada tulisan BEM dan logo BEM dan juga di sini datamu sudah tersimpan. Jadi data kita sudah disimpan oleh sistem. Jadi kita tinggal menekan tombol keluar untuk keluar dari atau logout dari aplikasi Pemol BEM Sticky-nya. Nah, kita klik tombol keluar maka dia akan logout dari Pemol BEM Sticky. Nah, seperti itu sih untuk main activity 4, yaitu saya memberi nama ini main activity calon 2. Nah, jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sintaks atau beberapa codingan program yang saya masukkan di aplikasi yang saya buat ini. Untuk yang pertama di sini saya terlebih dahulu memberikan informasi, yaitu di sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini saya menggunakan 9 buah gambar atau icon yang ada di sini. Ini adalah saya simpan di Dribble HDPI. 9 buah gambar seperti background, ini adalah background yang merah ini. Adalah yang ini. BG1 adalah background merah. BG2 yang ada di main activity terakhir tadi untuk backgroundnya. Terus lanjut, di sini saya juga menggunakan beberapa palette di mana saya menggunakan yaitu text view, large, medium, dan small. Saya menggunakan semua palette ini.
dan juga beberapa tombol button seperti tombol button yang tadi itu yang oke dan keluar, dan juga saya menggunakan checkbox untuk memilih pilihan kita seperti itu. Terus dilanjutkan untuk kolom nama dan NIM, di sini saya menggunakan text file yaitu first name, last name, dan juga password untuk NIM-nya. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu lanjut ke kita lanjut nah, sekarang kita lanjut ke programnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang saya masukkan ke dalam aplikasi yang saya buat. Pertama kita buka dulu main activity.java. Nah, ini adalah program dari main activity pertama atau halaman pertama yang tadi itu yang nah yang ini main activity yang biasa atau kita bisa sebut dashboardnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk main activity pertama Java-nya, saya menambahkan beberapa program yaitu seperti method import Android view one click listener dan juga import Android widget in my view. Nah, ini adalah beberapa library yang saya tambahkan. Ini adalah beberapa library yang saya tambahkan ke main activity pertamanya di Java pertamanya. Lanjut, di sini saya menggunakan implement one click listener untuk mengaktifkan fungsi dari icon atau button yang kita akan klik atau gambar yang akan kita klik supaya dia bisa berfungsi. Jadi kita lanjut. Di sini juga saya menambahkan atau saya membuat program image view di mana image view ini supaya dia bisa diklik atau dia bisa menuju ke halaman lain. Di sini saya buat ID-nya dulu untuk image view-nya. Ini adalah ID untuk image view-nya. Terus untuk fungsiannya di sini dia. Nah, ini dia untuk suite activity-nya. Di sini saya menggunakan intern requisition sama dengan new intern activity, di mana ketika kita mengklik gambar atau image view 1, ini dia image view pertama, dia akan langsung menuju ini dia. Dari main activity 1 dia akan menuju ke main activity 2 atau main activity selanjutnya. Ini adalah main activity yang dituju. Saya membuat tujuannya ke main activity 2. Kita lanjut main activity Java 2. Di sini untuk main activity Java 2 di sini juga saya untuk library-nya saya masukkan import Android view one click listener dan juga import Android widget image view. Terus selanjutnya di sini juga saya menambahkan implement one click listener untuk mengaktifkan tombol kliknya. Jadi ini saya menambahkan satu image view di mana ini adalah image view 1. Jadi ini adalah ID-nya. Jadi dari image view 1 yang akan difungsikan gitu. Terus lanjut untuk fungsiannya. Untuk fungsinya sama di sini saya menggunakan intern untuk berpindah ke activity berikutnya. Jadi di sini saya menggunakan intern expression sama dengan new intern. Di sini berarti ketika kita mengeklik image view yang kita buat tadi itu dengan image view 1, dia akan berpindah dari main activity 2, dia akan berpindah ke main activity C calon 1 atau CL1. Jadi dia akan berpindah ke activity CL1. Lanjut untuk yang untuk main activity Java 2 nya sama. Ini kita buka. Nah, di sini di main activity Java CL1 di sini sedikit berbeda. Untuk metodenya sama, untuk import library-nya sama, saya menambahkan ini one click listener dan widget button, Android widget button, dan juga di sini untuk implementnya saya
Saya menggunakan one click listener. Jadi di sini untuk perintahnya saya sedikit bukan berbeda sih, sama, tapi untuk gininya berbeda. Untuk fungsiannya, jadi di sini saya menambahkan tombol button. Tadi kan saya di main activity 2 saya menambahkan image view. Nah di sini saya menambahkan button. Jadi di sini untuk di main activity CL1 saya menambahkan button 1, di mana button 1 ini dengan ID button r.id button 1 one click listener. Jadi di sini juga saya menambahkan event extension sama dengan new. Jadi event ini berfungsi ketika kita menekan tombol button dengan ID button 1, maka dari main activity 1 main activity CL1 dia akan menuju ke main activity last. Jadi dari main activity CL1 dia akan menuju ke main activity yang terakhir, yaitu main activity last yang tadi itu ya, yang penutup, main activity penutup. Oke, lanjut untuk main activity CL2 juga sama ini. Nah ini juga sama untuk perintahnya. Main activity CL3 juga sama. Dan yang terakhir ini main activity last. Nah di sini untuk main activity last untuk metodenya juga sama, saya menggunakan one click listener dan juga Android widget button. Terus dilanjutkan dengan penambahan tombol button, di mana di sini saya menambahkan tombol button 1 yaitu dengan ID button 1. Terus di sini untuk fungsinya saya menggunakan move task to back through. Artinya ketika kita mengeklik tombol button dengan ID button 1, maka dia akan keluar dari task tersebut. Atau kita sudah menyelesaikan itu, kita akan keluar, maka keluar kembali. Maka di sini saya menambahkan true, berarti kita menyetujuinya seperti itu. Ketika kita mengklik, maka dia akan keluar dari aplikasi tersebut. Nah, seperti itu. Itu saja sih untuk programnya, untuk codingan programnya. Nah, di sini kita lanjut ke pengujian program yang sudah saya buat. Nah, di sini kita lanjutkan untuk pengujian program yang sudah saya buat. Kita save dulu, kita sudah save. Lanjut kita run as. Nah, ini dia, kita run as Android application. Di sini untuk virtual Android-nya sudah selesai booting. Jadi di sini kita buka dulu virtual Android-nya. Nah, di virtual Android ini, di sini kita akan coba menjalankan program aplikasi yang kita buat tadi. Kita klik menu, kita cari aplikasinya. Nah, ini dia. Ini adalah aplikasi yang saya buat tadi, Vmol dan Sticky. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal atau dashboardnya atau halaman pertama dari aplikasi yang saya buat. Jadi di sini kita masukkan nama. Untuk mengetes aplikasinya kita masukkan nama. Terus selanjutnya kita masukkan NIM. Nah, setelah kita masukkan nama dan NIM, di sini kita disuruh tab di bawah ini untuk melanjutkan. Jadi ketika kita sudah memasukkan yang disuruh seperti nama dan NIM, kita lanjutkan ke activity selanjutnya. Nah, ini adalah main activity 2 atau lanjutan dari main activity pertama tadi. Jadi di sini di main activity 2 seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di sini kita bisa menentukan pilihan calon-calon yang kita inginkan. Jadi ketika kita masih bingung memilih calon, kita bisa klik, kita bisa lihat profil dari calon-calon tersebut dengan mengaktif fotonya atau gambarnya. Kita klik misalnya calon pertama, kita lihat profilnya. Nah, ini adalah profil dari calon pertama, nama, NIM, dan juga visi misi yang dia berikan. Jadi ketika kita
search atau ketika kita menginginkan dia sebagai penerus ketua BEM, kita bisa klik di sini checkbox, kita pilih dia, kita put, artinya kita put namanya dia, kita put dia, terus kita tekan OK. Ketika kita tekan OK, maka dia akan menuju ke main activity terakhir. Ini adalah main activity last. Jadi ini adalah main activity terakhir dari aplikasi yang saya buat. Jadi ketika kita sudah memilih nge-put ketua BEM yang baru, kita akan diarahkan ke sini. Jadi di sini dijelaskan datamu sudah tersimpan, terima kasih. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan pemvotingan untuk ketua BEM, jadi kita bisa keluar. Nah, kita klik keluar. Kita klik keluar ini. Nah, kita klik keluar, maka dia akan otomatis keluar dari aplikasi Pemol BEM Sticky-nya. Nah, saya buka dulu. Jadi dilanjutkan ke sini. Nah, ini juga sama. Nah, di sini saya lanjut jelaskan untuk calon 2. Di sini calon 2 menggunakan main activity CL2. Jadi ini adalah main activity CL2. Ini adalah profilnya untuk calon 2, visi misi, dan ketika kita ingin memilih kita bisa checkbox. Ketika tidak kita bisa cancel checkbox. Ketika kita tidak menginginkan memilih calon 2 sebagai penerus ketua BEM, kita bisa kembali. Nah, kita lihat lagi calon 3, calon ketua BEM 3, kita lihat profilnya. Nah, ini adalah profil dari calon ketua BEM 3, calon 3-nya. Kita bisa lihat visi dan misinya. Ketika kita ingin memilih, kita bisa checkbox. Ketika tidak, kita bisa cancel. Kita keluar, kembali. Nah, ini adalah calon keempat, adalah calon terakhir. Kita cek dulu profilnya. Nah, ini adalah profilnya dari calon 4. Jadi ketika kita menginginkan memilihnya, kita checkbox. Misalnya kita setuju dengan visi misinya, kita memandang dia cocok sebagai ketua BEM, kita bisa klik OK untuk menyimpan data. Nah, di sini data kita sudah tersimpan. Terima kasih. Nah, setelah data kita tersimpan, kita cukup tekan keluar untuk keluar dari aplikasi Pemol BEM Sticky-nya. Sekarang kita lanjutkan mengekspor aplikasinya menjadi APK. Baik, di sini langkah terakhir kita bisa ekspor. Kita bisa ekspor ininya, supaya dia menjadi aplikasi. Nah, di sini pilih ekspor. Nah, bisa dilanjutkan next. Di sini untuk data yang disimpan dan seterusnya. Karena saya sudah menyimpannya, jadi saya tinggal pindah ke HP. Baik, sekarang saya akan lanjutkan untuk untuk menjalankan di HP saya. Baik, di sini saya keluarkan dulu. Saya kirim dulu filenya. Saya cari filenya dulu. Nah, ini saya simpan di sini. Nah, ini dia. Jadi ini saya kirim saja ke HP-nya. Saya kirim ke HP. Saya cari ini. Nah, kalau sudah refresh, baik, kita lanjutkan di HP saya. Baik, di sini sudah sampai di HP saya. Kita cari filenya dulu. Nah, ini dia, saya taruh di. Nah, ini dia. UTS 1810.2021.apk. Baik, kita install dulu. Kita install APK-nya dulu. Di sini tetap install. Nah, di sini selesai. Baik, di sini kita buka saja langsung. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah saya buat. Jadi di sini kita bisa masukkan nama. Nah, NIM.
Setelah itu kita lanjut tab untuk ikonnya, ikon BEM sticky-nya. Nah, di sini kita bisa memilih. Nah, di sini karena aplikasi yang saya buat itu untuk resolusi HP yang lama atau HP jadul. Jadi di sini resolusi di HP saya agak rusak. Jadi gininya apa namanya? Untuk data letaknya jadi tidak beraturan kayak gitu. Jadi di sini kita lanjutkan saja calon 1, kita lihat. Nah, ini calon 1, misalnya kita pilih centang, kita oke. Nah, ini dia. Kalau kita keluar, kita bisa langsung keluar. Di sini saya akan mengetes calon 2. Oke, mau calon 3. Oke. Calon 4. Nah, oke. Baik, kita coba tes keluar. Nah, sudah. Itu aplikasinya, ini aplikasinya. Baik. Sekian saja. Baik, terima kasih. Sekian UTS yang bisa saya sampaikan atau aplikasi project yang sudah saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.